Babu ma yaquluhu fi rafi ra'sihi minar ruku'i wa fi i'tidalihi. Ini satu bab menerangkan tentang bacaan-bacaan yang dibaca pada saat mengangkat kepalanya seseorang dari ruku dan pada saat i'tidalnya orang. As-sunnatu ayyakula hala rafi ra'sihi. Bermula disunnahkan untuk mengucapkan doa pada saat mengangkat kepalanya dari ruku. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Artinya semoga Allah menerima doa bagi orang yang memujinya. Jadi sami'ah yaitu ada penjelasan yang menyatakan artinya tuh ajaba. Ya, jadi Allah menerima. Sami'ah ya itu tempat maknanya ajaba. Sebab ada saat itu orang yang memuji ya bilang alhamdulillah. Lalu Allah dengar, Allah terima pujiannya. Sehingga di situ ya dijelaskan sami'allahu liman hamidah. Jadi ada beberapa versi ini ya untuk cerita sami'allahu liman hamidah riwayatnya. Di antaranya itu ada satu riwayat Sayyidina Ali. Ya, ini cerita Sayyidina Ali nih. Sayyidina Ali saat itu lagi mau sholat subuh. Beliau biasa yang sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi bersama dengan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tiba-tiba di tengah jalan ya itu dia ya ketemu sama orang tua. Ada orang tua tuh yang jalan. Namun Nabi ya Sayyidina Ali nggak tahu tuh siapa tuh orang tua itu. Menurut Sayyidina Ali orang tua itu sama tujuannya ingin ke Masjid Nabawi mau sholat subuh. Sayyidina Ali nggak berani tuh nyusul. Ya Sayyidina Ali nggak berani nyusul. Yang namanya orang tua jalannya agak lambat gitu. Jadi Sayyidina Ali nggak berani nyusul, dia agak melambatkan jalannya. Terus dah ya di belakang orang tua tersebut. Pas di depan pintu Masjid Nabawi ternyata orang tua ini jalan terus. Kagak belok ke masjid. Ya, tapi di jalan terus. Lalu Sayyidina Ali bilang, "Oh, mungkin dia orang Yahudi." Ya, dia mungkin orang Yahudi, bukan orang Muslim. Ya mungkin lagi jalan-jalan pagi. Ya begitu, mungkin lagi jalan-jalan pagi. Ya sehingga dia enggak sholat subuh karena memang ya beda agamanya Yahudi. Udah ceritanya orang tua tersebut jalan. Nah Sayyidina Ali memang tujuan mau sholat subuh jamaah bersama Nabi di Masjid Nabawi, belok dah. Ya. Nah saat itu Rasulullah posisinya udah dalam keadaan ruku. Ya. Posisi Rasulullah saat itu sudah dalam keadaan ruku. Nah saat itu ya Sayyidina Ali ya dalam hatinya nih ya agak bimbang nih. Wah saya dapat rakaat enggak nih? Saya dapat rakaat enggak nih? Akhirnya dia jalan terus ya diucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ternyata Nabi masih ruku. Cukup lama tuh Nabi rukunya. Ya, lalu Sayyidina Ali langsung ruku. Karena kan kemarin kita udah bahas tuh babnya. Berarti Sayyidina Ali termasuk makmum apa nih? Masbuk. Jadi Sayyidina Ali nggak baca Fatihah lagi nggak. Langsung aja Sayyidina Ali ruku. Dalam hati Sayyidina Ali tuh ya alhamdulillah berarti saya dapat apa? Dapat 1 rakaat karena masih bisa ruku bersama dengan imam. Nah Allah dengar tuh, Allah dengar sehingga saat itu ya disuruh baca Nabi tuh sami'allahu liman hamidah. Tuh, makanya beda tuh di dalam sholat perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain biasanya dengan takbir yang disebut dengan takbir intikal. Tapi khusus dari ruku bangun ke i'tidal itu sami'allahu liman hamidah. Artinya apa? Allah dengar kepada hambanya yang memuji kepada Allah.
Saat itu Sayyidina Ali bersyukur, alhamdulillah saya dapat rakaat, nggak ketinggalan. Selesai baru ngobrol-ngobrol sama Nabi. Ya, cerita-cerita diceritakan semuanya, baru Nabi juga menceritakan. Pantas tadi waktu saya lagi ruku, ya kata Nabi nih, Nabi Muhammad, tiba-tiba ada malaikat. Ya, malaikat Jibril megangin ya punggungnya. Jadi Sayyidina Ali itu ditahan ya sama malaikat Jibril punggungnya sehingga enggak bisa bangun. Ya, ternyata nungguin Sayyidina Ali. Ya, nungguin Sayyidina Ali. Nah, saat itu baru Sayyidina Ali ruku melepas malaikat itu. Sehingga ya di situ dianjurkan untuk membaca Sami Allahu liman hamidah. Ya, jadi inilah satu-satunya kalimat yang berbeda dari kalimat-kalimat yang lain ya, yang memang selalu diucapkan takbir Allahu Akbar ya, yang disebut dengan takbir intikal, perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain ya, karena itu cerita Sayyidina Ali ya, begitu mulianya Sayyidina Ali menghormati orang tua sampai-sampai dia nggak berani menyusul ya orang tua yang lagi jalan di situ ya. Itu jadi Allah memberikan keistimewaan buat Sayyidina Ali. Nah, itu makanya Sami Allahu liman hamidah. Ya, itu kata-katanya seperti itu. Jadi ya itu satu versi, walaupun nanti kita ada lagi versi yang lain. Ya, yang menyatakan kenapa ya mengucapkannya Sami Allahu liman hamidah, riwayatnya apa? Nah, diantaranya itu Sayyidina Ali. Makanya sampai sekarang kita bacanya begitu. Sami Allahu liman hamidah. Pada saat kita ruku, bangun dari ruku, kita ucapkan Sami Allahu liman hamidah. Walau qala, kalau seandainya ada yang mengucapkan man hamidallah sami alahu jaza, itu boleh katanya. Jadi kalau seandainya ada yang mengucapkan ya man hamidallah sami alah, boleh. Cuma kayaknya susah ya, nggak terbiasa, nggak familiar di kita. Kita udah biasa Sami Allahu liman hamidah. Ya, tapi kalau ada yang bilang man hamidallah sami alah, nah itu jaza, boleh aja. Nassa alaihi Syafi'i fil ummi, Imam Syafi'i menas ya kalimat tersebut di dalam kitab Al-Um. Wa idza stawa qaiman, apabila seseorang tadi sudah lurus dalam posisi berdiri, Sami Allahu liman hamidah, kemudian berdiri lurus ya, udah ya apa tumakninah, tenang, baru dibaca ya ini doanya, qala rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi. Ya, itu termasuk salah satu doa yang dibaca. Ya, ahaqqu ma qalal abdu ya wakalna laka abdun ya wa kulluna laka abdun la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta walayan pauzal jaddi min kal jad. Nah, ini doa yang sangat sempurna ya, yang dibaca Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'uzal jad min kal jad. Jadi apabila kita sudah posisinya berdiri lurus, baru kita baca tuh ya, karena membacanya ini hukumnya nanti sunnah, tapi yang menjadi rukun itu apanya? Tumakninahnya. Jadi Sami Allahu liman hamidah, berdirinya udah lurus, itu namanya faizas tawa qaiman ya, itu begitu. Sehingga yang harus diperhatikan tuh ya tumakninahnya pada saat i'tidal, karena banyak orang-orang yang belum sampai tumakninah pada saat i'tidal kemudian udah langsung sujud. Nah, sehingga kalau kita kaji dalam ilmu fikihnya itu cacat sholatnya karena nggak ada tumakninahnya. Sementara di dalam
i'tidal itu harus ada tumakninah. Jadi i'tidal termasuk rukun, tumakninahnya juga termasuk rukun. Jadi ada dua tuh. Ya, i'tidalnya rukun, ya kemudian tumakninahnya rukun. Jadi kalau ada orang i'tidal nggak ada tumakninahnya, berarti cacat sholatnya. Ya, jadi tumakninah itu penting sekali. Nah, sementara ya bacaan doanya itu hukumnya sunnah. Ya, makanya nanti ada beberapa versi guru kita, ada yang mengajarkan, ada yang tangannya ya diirsal aja dilepas, ada yang ya begini. Ya, itu sama aja lah. Yang paling penting apa? Yang paling penting tumakninahnya, tenangnya. Kalau Mu'allim Syafi'i Hazami mengajarkan seperti ini, kenapa? Karena beliau punya anggapan dengan seperti ini, ya itu lebih ya apa? Lebih tenang, sehingga gerakan-gerakannya enggak ada. Tapi kalau yang irsal, kalau yang masih bergerak-gerak, dikhawatirkan itu tuh yang enggak membuat tumakninah. Ya, seperti itu. Jadi ya saudara boleh aja memilih. Ya mau begini boleh, ya begini boleh. Kalau saya ya memang pernah ngaji sama ya mu'alim langsung. Ya, jadi beliau ngajarkan seperti itu. Kalau saya ngaji sama Kiai Tabrani Thohir, ya sama orang tua saya itu ngajarnya irsal. Jadi dua-duanya saya dapat ijazahnya langsung. Nah, seperti itu. Kalau Kiai Tabrani Thohir bilang ya begini aja udah. Ya seperti itu. Nah, orang tua saya juga sama irsal aja. Yang penting jangan gerak-gerak. Tapi kalau mu'alim ngajarinya seperti ini. Ya, nah itu silahkan aja. Ya, jadi artinya ya yang paling penting tumakninahnya. Kadang-kadang banyak orang yang nggak ada tumak sami Allahu liman hamidah, ini masih gerak-gerak begini. Ya, nah itu kan akhirnya ya nanti tidak ada apa? Tidak ada tumakninahnya. Nah, sementara doanya ya itu ya hanya sunnah. Sunnahnya sunnah hayat. Ya, yang bagus dibawa. Ya, kalau nggak dibawa nanti hukumnya jadi makruh. Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, bagi engkau adalah pujian, hamdan thayyiban mubarakan, atau hamdan thayyiban kasiran mubarakan fi, sebagai salah satu bentuk pujian yang banyak, yang baik, yang berkah, fihi di dalamnya, ya mil as-samawati wa mil al-ardi, sepenuh langit dan sepenuh bumi, wa mil ama bainahuma, dan sepenuh apa yang ada di antara langit dan bumi, wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang engkau ya kehendaki dari segala sesuatu yang ada setelahnya. Ahlas tsana'i wal majdi, wahai ya zat yang memang ya memiliki segala pujian dan keagungan. Haqqu ma qalal abdu, yang paling berhak ya seorang hamba ya itu berkata, wa kulluna laka abdun, dan kami semuanya adalah hamba kamu ya Allah. La mani alima a'taita, enggak ada yang bisa menghalangi terhadap apa yang engkau berikan. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberikan lima mana'ta terhadap apa yang engkau halangi. Wala yanfa'u, dan tidak ada kemanfaatan terhadap zaljad, orang yang mengagungkan, minka dari engkau, al jaddu, yaitu keagungan. Itu diantara doa yang dibaca pada saat lagi i'tidal, dan itu termasuk udah sempurna banget itu. Kita kadang-kadang nggak sampai begitu doanya. Ya, kita yang lebih singkat, tapi nanti ada riwayat yang lain. Rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim, kami meriwayatkan di dalam ya dua sahih, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim. An Abi Hurairah, yang datangnya hadis tersebut dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, adalah Rasulullah SAW bersabda, sami Allahu liman hamidah. Tuh, diucapkan sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'i, ketika dia mengangkat tulang sulbinya dari ruku. Summa yaqulu, kemudian Rasulullah berkata, wa huwa qaimun, sementara Rasulullah itu dalam posisi berdiri, Rabbana lakal ham. Tuh, Rabbana lakal ham. Jadi Rasul bilang Rabbana lakal ham. Wa fi riwayatin walakal ham. Jadi ada yang bilang Rabbana lakal hamdu, ada yang bilang li Rabbana walakal ham.
Nah, itu ada. Bacanya segitu doang tuh boleh. Jadi kalau kita habis ya baca sami Allahu liman hamidah, kemudian kita baca Rabbana lakal hamdu. Segitu aja tuh. Ada riwayat yang begitu. Singkat berarti. Atau ada tambahin wawu. Rabbana apa? Walakal ham. Gitu. Tapi sami Allahnya dibaca juga dalam satu riwayat mazhab Imam Syafi'i begitu. Jadi kalau imam bilang sami Allahu liman hamidah, nah kita nih jawab juga sama, sami Allahu liman hamidah, baru baca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Tapi sekarang banyak orang-orang yang modelnya tuh imam baca sami Allahu liman hamidah lalu dibilang Rabbana walakal ham. Nah begitu aja. Karena dia mungkin dari Mekah kali. Ya, sholat di Masjidil Haram kan baru begitu tuh. Ya. Jadi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Nah, pulang langsung aja berubah. Yang tadinya baca Rabbana lakal hamdu mil samawati enggak lagi dibaca sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal ham. Padahal kalau kita baca dalam literatur fikih Syafi'i itu tetap makmum disunnahkan baca sami Allahu liman hamidah sama seperti imam. Imam bacakan sami Allahu liman hamidah kan begitu imam ya. Ketika bangun dari ruku ya kemudian dibaca sami Allahu liman hamidah. Nah kita sebagai makmum sama bacanya sami Allahu liman hamidah. Nah baru posisi udah tegak berdiri baca Rabbana walakal hamdu. Ini kan riwayatnya begitu. Bukan kita bangun bacanya sami Allahu liman hamidah kemudian kita sebagai makmum Rabbana walakal hamdu, bukan. Kita tetap baca sami Allahu liman hamidah. Nah, setelah baca sami Allahu liman hamidah posisi kita udah tegak, ya udah ada tumakninah baru baca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal ham. Nah, itu ada dua tuh riwayat. Ada yang pakai wawu, ada yang kagak pakai wawu. Tuh seperti itu. Makanya ya kita jangan roba-roba. Ini kadang-kadang kita udah roba. Ya sholat imam bilang sami Allahu liman hamidah, kita langsung aja Rabbana walakal ham. Gak usah. Tetap kita baca sami Allahu liman hamidah. Baru baca Rabbana walakal ham boleh, Rabbana lakal hamdu boleh. Itu doa yang paling singkat dalam riwayat ini. Kalau yang pertama tadi riwayat yang pertama panjang itu Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan dan seterusnya. Nah yang kedua cuma bacanya Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal ham. Bil wawi wakilahuma hasanun. Dua-duanya hasan. Ya, bagus. Terserah. Ya, pilih aja Rabbana lakal hamdu boleh, Rabbana walakal hamdu. Karena ini riwayat, ada riwayat dan dikatakan bahwa dua-duanya hasan. Wa rawaina mithlahu fis sahihaini an jama'atin minas sahabati, dan kami telah meriwayatkan sama persis di dalam sahihain, ya sahih Bukhari, sahih Muslim dari jamaah minas sahabah. Ya, riwayatnya dari jamaah, sekelompok jamaah dari sahabat-sahabat Nabi. Warwaina fi sahihi Muslimin, dan kami telah meriwayatkan di dalam sahih Muslim an Aliin dari Sayyidina Ali wa ibni Abi Aufa, dan dari Imam Ibnu Abi Aufa radhiyallahu anhum, semoga Allah memberikan keridhaan buat mereka. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza rafa ra'sahu, adalah Rasulullah apabila mengangkat kepalanya, qala, maka Rasulullah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Terus Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du. Nah ini riwayat yang kita baca. Ya, kita kan biasa kalau sholat yang dibaca ini doanya. Habis baca sami Allahu liman hamidah kemudian bacanya apa? Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du. Jadi pertengahan, enggak terlalu panjang doa yang pertama, enggak terlalu pendek seperti riwayat yang kedua. Nah ini riwayat yang ketiga. Nah ini yang biasanya sejak dulu kita masih kecil waktu kita belajar sama guru-guru kita diajarkan. Ya diajarkan sholat. Nah itu kalau habis baca sami Allah liman hamidah bacanya Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du. Tuh seperti itu. Pertahankan terus. Ya.
Jadi jangan nanti cuma baca ya yang Rabbana walakal hamd, jangan cukup begitu aja. Ya, ini kita pertahankan. Warwaina fi sahihi Muslimin, dan kami telah meriwayatkan di dalam sahih Muslim an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang datangnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana idza rafa'a ra'sa minar ruku'i, adalah Rasulullah bangun mengangkat kepalanya dari ruku, qala, beliau berkata, Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa mil amasyi'ta min syai'in ba'du, ahlas sana'i wal majdi ahakku ma qalal abdu wa kulluna laka abdun, Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti alima mana'ta wa la yanquzal jani min kaljam. Hampir sama dengan riwayat yang pertama. Ya, itu Nabi begitu bacanya. Kalau habis ya ruku kemudian diangkat kepalanya, ya setelah dibaca doa ini, ya Allahumma laka, ya Allahumma rabbana lakal hamdu. Wa rawaina fi sahihi Muslimin aidan, dan kami telah meriwayatkan dalam sahih Muslim juga min riwayat Ibnu Abbasin, yang datangnya dari riwayat sahabat Abdullah bin Abbas, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil amasyi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu riwayatnya dari sahabat Abdullah bin Abbas. Makanya memang ya riwayat-riwayat banyak Bapak Saudara. Ya, makanya jangan sampai kita bilang ini enggak boleh, ini enggak boleh. Ya, sementara kalau kita baca nanti banyak riwayat. Oh, riwayat versi ini begini, riwayat versi ini begini. Itu silahkan ambil salah satunya. Bahkan kalau bisa kita amalin. Ya, walaupun enggak kita gabungkan semuanya. Sebab kalau kita gabungkan semua terlalu lama. Ya, tapi boleh sewaktu-waktu baca ini, sewaktu-waktu baca yang ini, sewaktu baca yang ini, boleh, nggak apa-apa. Berarti kita mengamalkan hadis-hadis Nabi. Nah, itu yang selalu saya sampaikan begitu. Seperti kita baca doa iftitah, ya itu doa iftitah nggak satu redaksinya. Ya, kalau kita mau baca saat ini, nanti ya kita baca lagi redaksi yang lain. Itu ngamalin hadis, nggak apa-apa. Ya, silahkan aja. Ya, kita kadang-kadang baca Allahumma ba'id, nggak apa-apa baca. Bukan berarti ini punya orang Muhammadiyah, bukan. Karena ada riwayat dari Nabi. Ya, Allahu Akbar kabiro, bukan punya NU, bukan. Ya, nah begitu. Jadi boleh aja kita gabungkan dua-duanya karena ini riwayat dari Nabi. Atau salah satunya, satu saat kita baca ini, satu saat kita baca ini. Ya, dalam rangka kita ingin mengamalkan hadis-hadis Nabi. Kalau kita gabungkan semua terlalu lama, panjang. Jangan, nggak apa-apa. Kita ringkas tapi kita ganti-ganti. Satu saat kita baca yang ini, satu saat kita baca ini. Boleh mengamalkan hadis minimal satu kali. Ya, itu begitu. Saya disampaikan sama guru saya begitu. Ya, jadi artinya kalau ada hadis-hadis yang memang itu sahih, ya apalagi itu kita bisa amalkan, silahkan. Ya, nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Tapi tetap ya kita tujuannya untuk mengamalkan hadis. Ya, seperti itu. Kita sholat sunnah subuh misalnya, satu riwayat bacanya kul ya ama kulhu. Ya, tapi kalau kita baca di dalam kitab I'anatul Talibin Syarah Fathul Mu'in, ada juga satu riwayat yang mengajarkan baca alam nasroh dengan alam taro di alam main, yang dikatakan lam tusibhu alam. Ya, itu dua-duanya boleh. Kadang-kadang kita baca alam nasroh dengan alam taro, rakaat pertama alam nasroh, rakaat kedua alam taro. Ya, satu saat kita baca rakaat pertama kul ya, rakaat kedua kulhu, boleh. Dua-duanya riwayat dari, ya ada riwayatnya. Ya, seperti itu. Bahkan kita mau gabungkan boleh. Rakaat pertama habis baca alam nasroh baca kul ya, kemudian nanti habis baca alam taro baca kulhu. Nah, dua-duanya. Ya, jadi dia mau mengamalkan dari dua riwayat tersebut. Silahkan. Nah, seperti itu. Ini kan riwayat banyak nih. Nah, itu. Jadi silahkan saja. Ya, tapi kita yang udah terbiasa dengan tadi itu doa, ya, yaitu apa? Ya, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du.
Warwaina fi sahihi muslimin aidan, dan kami telah meriwayatkan dalam sahih Muslim juga min riwayat Ibnu Abbasin, dari riwayat sahabat Abdullah bin Abbas, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil amasyita min syai'in ba'du. Ya, itu riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas. Warwaina fi sahihil Bukhari, dan telah kami meriwayatkan dalam sahih Bukhari an Rifa'at bin Rafi Az-Zirki, ya, yaitu dari Rifa'ih bin Rafi, ya, Az-Zirki radhiyallahu an, qala, beliau berkata, kunna yauman nusalli wara'an nabi, dulu kami pernah satu hari sholat di belakang Nabi. Artinya beliau ya jadi makmum, ya, Nabi jadi imam di depan Nabi, ya, jadi dia sholat, ya, imamnya Nabi. Falamma rafa'a ra'sahu minar raq'ati, maka tatkala Nabi itu mengangkat kepalanya, ya, dari rakaat, ya, artinya ya dari dia ruku kemudian diangkat, ya, kepalanya. Qala, lalu Nabi bilang, sami Allahu liman hamidah. Faqala rajulun, maka tiba-tiba ada seorang laki-laki wara'ahu di belakang Nabi yang bilang begini, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu bacanya begitu. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Padahal Nabi ngajarinnya apa? Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du, atau dengan doa-doa yang tadi. Nabi enggak pernah ngajarin ini baca Rabbana walakal hamdu hamdan, ya, katsiran thayyiban mubarakan fih. Tapi ternyata waktu Nabi sholat jadi imam berjamaah, ada satu orang yang baca doa seperti ini, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nah, itu falamman sorofa, maka tatkalnya Nabi udah selesai sholat, Nabi nanya, qala, Nabi berkata, manil mutakallimu, siapa tadi yang mengucapkan redaksi tersebut? Siapa tuh yang mengucapkan redaksinya? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Qala, lalu ada yang jawab, dia nggak malu, dia berani, ana, saya ya Rasulullah. Padahal Nabi nggak pernah ngajarin itu, ya, Nabi nggak pernah mengajarkan doa tersebut. Tapi Nabi, ya, nanya, tuh siapa tuh? Tadi saya dengar, ya, pada saat sami Allahu liman hamidah, dibacanya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, begitu. Lalu ada orang laki-laki bilang begitu, ana, saya ya Rasulullah. Nggak diomelin sama Nabi, nggak dibilang bid'ah, nggak bilang begitu. Ya, kagak diajarin sama Nabi, ente baca aja bid'ah. Nabi nggak bilang begitu, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, nggak begitu. Ya, itu berarti ini juga dalil. Kalau ada sesuatu yang memang nggak pernah diajarkan sama Nabi, tapi itu baik, nggak menyalahi aturan syara. Seandainya Nabi ada, mungkin Nabi ajungin jempol. Ini contohnya dikias ke sini. Tuh, makanya ulama-ulama, ya, ahli sunnah wal jamaah begitu. Ya, jadi, ya, dibilang seperti itu. Jadi nggak semuanya harus yang diajarkan sama Nabi. Kalau seandainya ada yang tidak diajarkan sama Nabi, enggak mesti itu dolalah finnar. Seperti sahabat Umar bin Khattab, kenapa diberani melaksanakan sholat tarawih berjamaah dan bukan 11 yang biasa dibawa sama Nabi, 20 rakaat. Tuh, kan berarti ini sahabat Umar bin Khattab punya satu pemikiran yang seperti ini, sehingga dibilang nikmatul bid'ah hazihi, sebaik-baik bid'ah ya yang ini. Tuh, berarti kata Umar bin Khattab, bid'ah ada yang nikmat, nikmat itu yang baik. Sebaik-baiknya bid'ah ya ini. Berarti bid'ah itu ada yang bagus. Ya. Tuh Umar bin Khattab yang bilang. Ya, Umar bin Khattab yang bilang seperti itu. Ya. Jadi kesimpulannya itu saudara, enggak semuanya harus, ya, dalilnya Nabi yang ngerjain. Nah, seperti itu. Nah, ini buktinya nih. Ya, Nabi bilang, manil mutakallim, siapa yang bicara tuh, mengucapkan redaksi tersebut. Saya nggak pernah ngajarin itu.
Saya nggak pernah ngajarin sami Allahu liman hamidah pada saat i'tidal baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, saya nggak pernah ngajarin. Siapa yang bilang? Siapa yang baca itu? Ya, itu yang laki-laki nggak takut. Ini kan biasanya orang ada yang takut, dia kagak berani diem aja. Ini orang ini bilang, "Ana ya Rasulullah, saya yang mengucapkan itu." Lalu kalau Rasulullah memberikan responnya positif. Nih Rasulullah bilang begini. Ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ya ayyuhum yaktubuha awal. Saya lihat Nabi diperlihatkan ya pada saat ya umatnya di belakang baca begitu tuh. Ya Nabi lihat katanya ada 37 malaikat saling berebutan ya ingin menulis kebaikan-kebaikan yang dibaca oleh salah seorang makmum yang sholat di belakang Nabi. Entah siapa yang pertama kali menulisnya. Kata Nabi itu malaikat berebut. Dari sekian banyak malaikat pada berebut. Saya duluan yang nulis, saya duluan nulis. Ya, itu artinya apa? Respon positif buat orang yang membaca kalimat tersebut. Walaupun redaksinya enggak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu seperti itu. Jadi Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nah, inilah dalilnya orang-orang NU begitu. Ya, jadi kalau seandainya dia melakukan hal-hal ya yang baik yang dulu memang tidak pernah diajarkan sama Rasulullah, enggak pernah dikerjain sama Rasulullah, tapi itu tidak menyalahi aturan syarak. Ya, itu boleh, enggak apa-apa. Ya, buktinya ini Rasulullah setuju karena memang itu bagus. Ya, kita misalnya baca ratiban, ya, kita baca wirdul latif, ya, kita kumpul-kumpul, ya, kita baca zikir, kumpul, ya, ratiban. Nah itu kan, ya, termasuk hal yang baik. Ya, kita bikin acara seperti 7 hari, 14 hari, ya, kemudian 100 hari, bahkan haul. Ya, itu terlepas dari kegiatan-kegiatan kita itu semuanya tidak dikategorikan sebagai bid'ah ya yang menyesatkan. Ya, itu seperti itu. Karena memang isinya yang dilihat, isinya nggak ada yang menyalahi aturan. Ya, isinya nggak ada yang menyalahi aturan. Sehingga seandainya ya dikias ke hadis ini, seandainya Nabi masih hidup, pasti Nabi kasih jempolan. Oh bagus, ini bagus. Pasti seperti itu. Itu keyakinan ya ulama-ulama as-salafus sholih seperti itu. Jadi malaikat-malaikat itu berebut, saudara, ingin mencatat kebaikan-kebaikan yang diucapkan oleh orang laki-laki tersebut yang sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebabkan karena ya dia mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Paslun, ini satu pasal. I'lam, ketahuilah annahu yustahabu ayyajma'a baina hadzal azkari kulliha ala ma qaddamnahu fi azkari ruku'i. Ketahuilah sesungguhnya disunnahkan menggabungkan antara zikir-zikir ini semuanya. Tuh sunnahnya digabungkan. Ini kan zikir banyak dah tuh, riwayat-riwayatnya dari ini. Kalau bisa gabungkan semuanya. Terus sunnahnya begitu, menggabungkan di antara zikir-zikir semuanya ini. Ala ma qaddamnahu, atas apa yang telah kami terangkan terdahulu fi azkari ruku'i, di dalam zikir-zikir ruku. Tuh ruku yang kemarin kita udah baca, banyak kan riwayatnya, ada yang baca ini, ada yang baca ini, ada yang baca ini. Nah, itu bagaimana? Jangan bingung. Kalau memang bisa, sunnah gabungkan semuanya. Kalau memang kagak bisa, ya ringkas salah satunya aja kita ambil. Yang penting ada yang kita baca. Jangan dari sekian banyak satu pun kagak ada yang kita baca. Kita dikasih ijazah sama guru kita, ini. Cuma minta ijazah doang, diamalin kagak. Ya minimal ada yang kita bawa, walaupun satu, yang singkat kek. Ya begitu. Kalau kita nggak mampu semuanya, ya minimal ada salah satu yang kita bawa. Tuh. Jadi awalnya sunnahnya gabungkan zikir-zikir ini semua seperti yang telah kami terangkan pada ya saat yang lalu, ya terkait tentang zikir-zikir ruku. Painik tasoro, maka kalau seandainya dia mau meringkas ala ba'diha atas sebagiannya, palyak tasir,
maka boleh dimeringkas atas kalimat sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil amasyita min syai'in ba'du. Kalau dimeringkas itu aja udah. Nah itu yang biasa kita bacakan itu. Udah baca aja sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Fa in balagha fil iktisari, kalau dia mau lebih ringkas lagi, iktasara ala, maka dia boleh meringkas atas kalimat sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Tuh. Jadi sami Allahnya dibaca ya. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Pala aqalla min zalik, enggak ada lagi yang lebih ringkas dari itu. Itu yang paling ringkas sudah. Tuh. Jadi kalau kita pengen baca yang paling ringkas bagaimana? Ya itu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal ham. Udah begitu aja. Ya. Enggak ada lagi riwayat yang lain. Ya, jadi jangan bilang ya rabbana walakal ham, enggak ada sami Allahnya. Ya. Jadi ikutin yang kita baca. Ya, walaupun ya saudara baru pulang dari Mekah, dari Madinah, jangan langsung Rabbana walakal ham aja. Sami Allahnya ikutin juga. Imam baca sami Allahu liman hamidah. Itu kan muballingnya biasanya begitu tuh di haram ya, di Nabawi. Rabbana walakal ham. Kan begitu. Ya, kita tetap ya karena kita orang Syafi'i ya, maka kita bilang sami Allahu liman hamidah. Nah kalau yang paling ringkas bacanya Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Paham ya saudara ya? Ya itu seperti itu. Ini kadang-kadang saya udah banyak dengar deh. Ya, di antara jamaah-jamaah kita kalau sholat jamaah sami Allahu liman hamidah dia langsung Rabbana walakal hamd. Nah begitu. Tolong ya saudara jangan. Ya kita sedang ya apa namanya belajar yang diajarkan oleh ya guru-guru kita dan riwayatnya ini sahih semuanya, ada semuanya ya. Jadi minimal yang paling ringkas ketika kita mau bangun dari ruku kemudian kita i'tidal bacanya sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Bahkan di sini bilang pala aqalla min zalik, tuh nggak ada lagi yang lebih ringkas dari itu. Udah nggak bisa diringkas lagi dah tuh, itu yang paling ringkas. Yang paling ringkas segitu. Wa'lam dan ketahuilah anna hazil azkara kullaha mustahabbatun. Ketahuilah bahwasanya zikir-zikir ini semuanya disunnahkan lil imam wal ma'mumi wal munfaridi. Tuh. Imam disunnahkan begitu bacanya. Ya, makmum juga sama begitu. Munfarid kalau di sholat sendirian sama begitu. Jadi yang saya garis bawahi ini makmum begitu bacanya sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, sama. Jadi semuanya disunnahkan bagi imam, bagi makmum, bagi munfarid. Illa kecuali annal imama bahwasanya imam la ya'ti bi jami'iha, ya mungkin imam kagak bisa membawa semuanya. Illa ayya'lama min halil makmumina, kecuali kalau dia tahu kondisi makmumin ya annahum yuksiruna tatwila, yang memang makmumi itu ya mengutamakan tatwil. Beda kalau imam dalam sholat berjamaah, imam juga harus lihat situasi kondisi daripada makmum. Ya kalau memang makmumnya ya itu kita tahu enggak ya termasuk orang mana-mana yang mereka itu termasuk yuksiruna takwil, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau mereka nggak termasuk yang yuksiruna takwil, ya udah yang ringkas aja. Termasuk ruku bacanya udah 3 kali aja, subhana rabbiyal azim 3 kali, jangan dilebihkan. Kalau ngelihat kondisi makmum begitu. Kalau kita munfarid boleh lama. Atau kita jadi imam, kita tahu nih makmumnya pasti redo gitu, seneng kalau kita sampai 11 kali bacanya subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 11 kali, makmum nggak ada yang protes, boleh. Nah begitu. Kalau nanti makmum protes, kita salah jadi imam. Ya ini yang dikatakan ya kecuali bagi imam. Imam nggak boleh sembarangan baca yang panjang aja.
digabungkan zikir-zikir ini, riwayat ini ada, dibaca semuanya sampai ya lama. Nah itu nggak boleh, karena situasinya beda. Dia jadi imam harus ngelihat situasi kondisi makmum yang ada di belakang. Sebab kondisi makmum itu banyak. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang suka lama, ada yang memang mau cepet-cepet. Nah makanya ambil pertengahan. Cukup bacanya 3 kali. Nah kalau doanya baca yang ringkas. Jangan ya diambil semuanya, apalagi digabungkan. Ya satu riwayat yang ini, satu riwayat yang ini, gabung semuanya. Otomatis kan lebih panjang tuh bacaan-bacaannya. Makanya imam harus tahu situasi dan kondisi. Wa'lam, dan ketahuilah anna hadza dzikra sunnatun, zikir ini sunnah, laisa biwajibin, tidak wajib. Palau tarokahu, kalau seandainya ada orang meninggalkan zikir, kurihalahu karohata tanzihin, hukumnya hanya makruh tanzih. Wala yasjudu lis-sahwi, dan dia tidak perlu sujud sahwi. Wa yukrahu qiraatul Qur'ani, kemudian dimakruhkan membaca Al-Qur'an fi hadzal i'tidali, pada saat lagi i'tidal. Pada saat lagi i'tidal enggak boleh baca Quran, makruh hukumnya. Sama seperti orang ruku enggak boleh baca Al-Qur'an. Sama seperti orang lagi sujud enggak boleh baca ayat-ayat Al-Qur'an. Itu hukumnya makruh. Baca aja yang lain, doa yang sudah ada ya riwayatnya dari Nabi, itu yang dibaca. Jadi dimakruhkan membaca Al-Qur'an pada saat lagi i'tidal, kama yukrahu, sebagaimana dimakruhkan fir ruku'i, pada waktu lagi ruku, was sujudi, dan waktu sujud. Wallahu a'lam. Selesai terkait dengan ya i'tidal. Sekarang kita pindah ke bahasan yang lain. Babu azkaris sujudi, ini bab menerangkan tentang zikir-zikir sujud. Faiza faragha min azkaril i'tidali kabbara wa hawa sajidan wa maddat takbiro ila ayyadoa jabhatahu alal ardi. Apabila ada seseorang ya selesai ya membaca zikir-zikir pada saat lagi i'tidal, udah selesai datang dibaca zikir pada saat i'tidal, lalu dia takbir, kemudian dia turun ya dalam keadaan sujud, dipanjangkan takbirnya sampai batasnya, ya dia letakkan jabhahnya, keningnya ke atas permukaan bumi. Jadi Allahu Akbar, sampai dia letakkan jabhahnya ke atas bumi atau ke tempat sujud kita, ke atas sejadah kita, karpet yang ada di kita, itu sampai situ. Ya, kalau udah Allahu Akbar, udah nempel jidatnya, baru tuh berhenti Allahu Akbar. Boleh panjang, boleh. Panjangnya sampai ya jabhah nempel ke tempat sujud kita. Tuh begitu. Kalau udah ya cukup. Ya, jangan Allahu Akbar belum sampai udah bar aja. Jangan. Sunnahnya Allahu Akbar, tuh udah sampai bar tuh ya berarti jabhah kita udah ya di atas tempat sujud. Itu sunnahnya begitu. Wa qad qaddamna hukma hadzit takbirati, dan sungguh kami telah menjelaskan yang lalu terkait tentang hukum takbir ini. Wa annaha, sesungguhnya takbir ini sunnatun, sunnah. Lau tarokah, kalau seandainya ada orang meninggalkan takbir tersebut, lam tabtul salatuhu, maka tidak batal salatnya. Wala yasjudu lisahwi, dan dia enggak perlu sujud sahwi. Jadi enggak perlu sujud sahwi, karena ini sunnahnya sunnah apa? Hayat. Ada orang dari i'tidal langsung ke sujud kagak baca Allahu Akbar, ya enggak apa-apa. Ya, sah. Ya, sah saja. Ya, jadi dari i'tidal habis baca ya Rabbana lakal hamdu selesai, langsung nggak baca Allahu Akbar, boleh nggak? Boleh. Sebab takbir itu hukumnya sunnah. Takbir yang rukun hanya satu, yaitu takbir yang saat kita mau mulai sholat, Allahu Akbar. Itu takbir itu yang rukun, yang disebut dengan takbiratul ihram. Nah, sementara takbir-takbir yang lain yang ada dalam sholat itu disebut dengan takbir intiqal. Ya, itu hanya hukumnya sunnah. Jadi kalau seandainya ada orang
ya meninggalkannya nggak batal sholatnya, nggak perlu sujud sahwi. Faiza sajada, apabila orang itu udah sujud atau bi azkari sujudi, maka dia mendatangkan zikir-zikir sujud, wahya kasiratun. Nah zikir sujud ini banyak, silahkan salah satunya diambil boleh, riwayatnya banyak. Nanti kita akan lihat ya bacaan-bacaan ya zikir-zikir pada waktu kita sujud. Faminha, maka diantaranya marawainahu fi sahih muslimin, apa yang kami riwayatkan dalam sahih Muslim. Itu kata Imam Nawawi begitu. Ini diantaranya saya ambil, saya nukil dari apa yang diriwayatkan oleh ya sahabat-sahabat yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Min riwayat Huzaifah, riwayatnya dari Huzaifah al-mutaqaddimati firruku, dan ini keterangannya sudah lalu sama An-Nisa. La yamurru bi ayati rahmatin ila sa'ala, tidaklah lewat kalau ketemu dengan ayat-ayat rahmat maka dia minta rahmat tadi. Wala bi ayati azabin, dan tidak dia lewat dengan ayat azab illa sta'adz, kecuali dia minta perlindungan. Jadi selama dibaca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, kalau ketemu ayat-ayat rahmat langsung Nabi minta rahmat tersebut, berdoa. Kemudian kalau ketemu dengan ayat azab langsung Nabi ya berlindung, minta perlindungan dari Allah. Qala summa sajada, kemudian sujud Nabi. Faqala, maka Nabi sujud, bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la. Tuh, bacanya subhana rabbiyal a'la. Nah, ini yang kita baca. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi, maka sujudnya yang dimaksud lamanya itu enggak berjauhan dari berdirinya. Kalau berdirinya Nabi ya baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Waktu sujud kagak jauh dari itu. Masya Allah, lama nggak kira-kira? Ya lama. Tuh, makanya ada riwayat kenapa Nabi kalau sholat sampai kakinya bengkak. Ya itu begitu. Karena sholatnya berdirinya sama sujudnya nggak terlalu beda. Karena memang berdiri, ruku, sujud termasuk ruknun tawil. Ya, nanti kalau kita baca fikih ya, itu ada ruknun tawil, ada ruknun qasir. Nah kalau ruknun tawil itu ya berdiri, ruku, sujud termasuk. Sehingga dalam hadis ini sujudnya Nabi enggak berjauhan lamanya dengan berdirinya. Itu yang dimaksud fakana sujuduhu qariban min qiyamihi, begitu. Bacanya subhana rabbiyal a'la, ya bukan 3 kali. Ya kalau 3 kali ya sebentar, entah berapa kali. Nah itu dalam satu riwayat subhana rabbiyal a'la. Tapi nanti banyak riwayat-riwayat doa yang lain lagi. Wa rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim, dan kami telah meriwayatkan dalam sahihail Bukhari dan Muslim. Ana Aisyah radhiyallahu anha, yang datang dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Siti Aisyah berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah SAW, yuksiru ayyakula, memperbanyak, siapa Nabi? Ayyakula, memperbanyak Nabi membaca fi ruku'ihi, dalam rukuknya, wasujudihi, dan dalam sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Itu bacaannya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Jadi di sini ada tasbih, ada doa. Ya, jadi ada tasbih, ada doa. Kenapa ada doa? Sebab dalam satu riwayat, ya sujud itu adalah satu tempat di mana manusia dengan Allah paling dekat. Gitu. Jadi saat sujud itulah posisi hamba-hamba Allah sedang sangat dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi baca juga di samping dia bertasbih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, itu tasbih dan tahmid. Nah kemudian Allahumma gfirli itu ya redaksi berdoa. Allahumma gfirli, ya Allah ampunkanlah saya. Ya, nah itu redaksi doa. Ini yang diperbanyak. Nabi memperbanyak Allah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Berapa kali? Tidak disebutkan dalam riwayat ini berapa kalinya, namun dijelaskan yuksir. Nabi memperbanyak membaca ya ini dalam ruku dan sujudnya. Makanya kalau dia baca surah Al-Baqarah ya sebanyak itulah dia membaca ya redaksi doa ini ya, karena enggak terlalu jauh
perbedaan lamanya dengan ruku, sujud dan berdirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti ada riwayat orang sholat itu katanya yang paling bagus dirinya lama sama sujudnya lama. Itu cirinya. Ya, kalau kita sholat sunnah tuh 2 rakaat lama dirinya, lama rukunya, lama sujudnya, itu lebih bagus kebanding daripada ya mungkin berokaat tapi singkat semuanya. Berdirinya singkat, rukunya singkat, sujudnya singkat. Ada satu riwayat begitu. Ya, tapi nanti ada lagi versi yang lain. Yang namanya riwayat banyak memang Bapak Saudara. Ada yang bilang banyakin ruku dan sujudnya. Nah, makanya ada orang sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah lagi 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat lagi. Singkat tapi banyak. Ada riwayat yang begitu. Jadi kita nggak nyalain juga. Nah begitu. Ada orang sholat 2 rakaat tapi lama, 2 rakaat doang tapi lama banget dah. Dirinya lama, ya rukunya lama, sujudnya lama, 2 rakaat. Nah, karena nanti ada satu riwayat begitu. Tapi ada juga, ya sholat malamnya banyak dia. Sholat 2, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Ya, karena ada hadis yang menerangkan perbanyak ruku dan sujud. Ya, berarti kan kalau diperbanyak ya sholatnya harus banyak. Nah, seperti itu. 2 rakaat nggak cukup, ya 4 rakaat nggak cukup dan seterusnya. Ya, jadi Nabi seperti itu. Ya dibaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Warwaina, dan kami telah meriwayatkan fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu an, ya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, maqaddamnahu fir ruku'i, sesuatu yang telah kami terangkan terdahulu dalam ruku. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW kana yaqulu fi ruku'i wa sujudihi, adalah Rasulullah membaca waktu rukunya dan pada waktu sujudnya, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Tuh begitu, subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Jadi boleh kalau kita mau baca dalam waktu sujud subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Pada waktu ruku kita baca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Boleh, nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena itu ada satu riwayat. Kalau kita mau gabungkan boleh juga. Kita baca habis subhana rabbiyal a'la. Ya, kemudian kita baca subuhun kudusun, itu juga boleh. Menggabungkan dari beberapa riwayat. Warwaina fi sahihi Muslimin aidan, dan kami telah meriwayatkan dalam sahih Muslim juga an Aliin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW kana iza sajada, adalah Nabi Muhammad apabila sujud, qala, maka Nabi berkata, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini ada lagi doa sujud begitu. Ya, adalah Rasul apabila sujud membacanya Allahumma laka sajadtu, ya Allah kepada engkau saya sujud, wa bika amantu kepada engkau saya beriman, wa laka aslamtu kepada engkau saya tunduk dan patuh, sajada wajhi telah sujud muka saya, lillazi khalaqahu terhadap zat yang telah menciptakannya, menciptakan muka maksudnya, wasawara dan membentuknya, wasaqasamu dan telah membentuk pendengarannya, wabasarahu dan juga penglihatannya, tabarakallahu ahsanul khaliqin, ya tabarakallahu maha suci Allah, ahsanul khaliqin sebaik-baik pencipta. Tuh, jadi kita sudah diciptakan bentuknya yang begitu indah, ya muka, yang di muka itu nanti ada telinga, ada mata, ya di dalam muka tersebut, sehingga kita bilang tabarakallah ahsanul khaliqin. Nah, ini kita baca pada saat kita lagi sujud. Ya, biasanya kita baca sujud syukur tuh. Ya, bacanya begitu, sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallah ahsanul khaliqin. Kita baca begitu. Saat kita sujud tilawah itu juga. Ternyata kalau kita mau ruku, mau sujud seperti biasa aja, bukan sujud tilawah, bukan sujud syukur, itu boleh juga kita baca. Ya, ini ada riwayat begitu, kita sujud walaupun bukan sujud syukur, walaupun bukan sujud tilawah, kita baca.
Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqasamahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Silahkan boleh. Ya, itu ada riwayat seperti itu. Nah, nanti baru warwaina fil hadits sahih. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan manakala di sana sini mungkin ada kesalahan, ada kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana waqdi bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Li khamsatul qutubi biha ar-rawabatil hatimah al-mustafa wal murtada wa fatimah ya muhaimin ya salam.